Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang sirah An-Nabawiyah, dan kita lanjut tentang kisah perang Badar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tewasnya para gembong-gembong kesyirikan dari kaum Quraisy, ya, di antaranya adalah Umayyah bin Khalaf dan di antaranya adalah Abu Jahal, ya. Adapun Umayyah bin Khalaf ya, Al-Jumahi adalah majikannya Bilal. Dialah yang pernah menyiksa Bilal. Kemudian Bilal dikeluarkan di bawah terik matahari, dijemur di atas batu, ya. Kemudian disuruh untuk mengatakan kesyirikan, dan namun Bilal tidak mau berbuat syirik. Bilal berkata, Ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kata sebagian ulama, Bilal tidak menyebutkan nama Allah yang lain. Bilal tidak mengatakan Allahu Akbar. Bilal tidak menyatakan Allahu Karim atau yang lainnya. Tapi beliau mengatakan Ahad, Ahad, Maha Esa, Maha Esa. Kenapa? Karena dia disuruh melakukan kesyirikan. Dan dia mengucapkan kata yang membuat majikannya semakin marah. Ya. Karena disuruh syirik, dia bilang Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Oleh karenanya dia pun disikir, dan akhirnya Bilal dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Adapun bagaimana tewasnya Umayyah bin Khalaf, ya, maka disebutkan kisahnya oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dan juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kita akan sebutkan riwayat dari Ibnu Ishaq, ya, karena lebih terperinci, di mana Abdurrahman bin Auf dahulu adalah sahabat dekat Umayyah bin Khalaf, ya. Kata Abdurrahman, Umayyah bin Khalaf adalah sahabatku dahulu di Mekah. Namaku dahulu adalah Abdu Amr, ya, Abdu Amr. Namanya Abdu Amr. Ya, tentu nama yang tidak syar'i, ya, Abdu Amr, hamba Amr. Maka kata Abdurrahman, fatasammaitu hina aslamtu, maka aku ketika masuk Islam aku ganti namaku dengan Abdurrahman. Abdu Amr menjadi Abdurrahman. Ketika kami di Mekah, jadi Abdurrahman bin Auf sudah masuk Islam dan Umayyah bin Khalaf musyrik, dan mereka masih sering bertemu, ya. Ketika kami di Mekah, Umayyah bin Khalaf memanggilku dengan berkata, "Ya Abdu Amr, wahai Abdu Amr, arghibta an ismin sammaka abawak, apakah kau tidak suka dengan nama yang telah diberikan oleh ayah ibumu? Kenapa kau rubah jadi Abdurrahman? Kenapa namamu dirubah dari Abdu Amr menjadi Abdurrahman, sementara itu nama dari bapak dan ibumu?" Fa aqulu na'am, ya, iya, namaku sudah berubah. Fa yaqul fa inni la a'rifu Rahman, kata Umayyah bin Khalaf, aku tidak tahu Rahman, saya tidak memanggil kamu Abdurrahman. Faj'al baini wa bainaka syai'an ad'uka bihi, bikin nama baru. Bukan Abdul Amr, bukan Abdurrahman, tapi nama baru yang saya bisa panggil nama tersebut dengan manggilmu dengan nama tersebut. Amma anta fala tujibuni bismikal awwal, wa amma ana fala ad'uka bima la a'rif. Maka Umayyah bin Khalaf berkata, ya, adapun engkau, ya, maka engkau tidak akan menjawab panggilanku jika aku manggil engkau dengan Abdul Amr. Adapun aku tidak akan manggil engkau dengan Abdurrahman. Jadi disuruh nama baru. Ya, kata Umayyah bin Khalaf, wahai Abdurrahman bin Auf, ya, kalau saya panggil kamu Abdul Amr, kamu tidak jawab. Tapi kalau saya disuruh panggil Abdurrahman, saya nggak bakalan panggil Abdurrahman. Bikin nama baru. Ya, faqultu lahu ya Aba Ali. Ya, Umayyah bin Khalaf kunyahnya Abu Ali. Ij'al ma syi'ta. Kalau gitu, kau saja yang tentukan nama yang kau sukai. Oleh karenanya Umayyah bin Khalaf berkata, anta Abdul Ilah. Sudah kamu Abdul Ilah saja. Jangan Abdurrahman, Abdul Ilah. Qultu na'am, tidak apa-apa. Fa kuntu idza marartu bihi, kata Abdurrahman bin Auf, kalau aku lewati Umayyah bin Khalaf, dia manggil aku, ya Abdul Ilah. Wahai Abdul Ilah, fa ujibuhu, maka aku pun penuhi panggilannya. Fa atahaddatsu ma'ahu, aku ngobrol dengan dia. Sampai pada suatu hari ketika peristiwa perang Badar, yaitu perang Badar sudah selesai. Jadi Umayyah bin Khalaf ini dia tidak tewas dalam perang Badar, tapi perang sudah selesai, dia ditawan. Ya, dia ditawan. Ketika aku melewati dia, wa huwa waqifun ma'a ibnihi Ali bin Umayyah, ya. Dia sedang berdiri bersama anaknya Ali bin Umayyah.
Akhidun biyadihi, dia memegang tangan anaknya. Wa ma'iyya adra', dan aku sedang membawa yaitu beberapa baju-baju perang ya, karena seorang kalau dalam peperangan dia membunuh lawannya, dia boleh ngambil baju perangnya. Ya. Qad istalabtuha, aku telah mengambil dari orang-orang yang aku bunuh dalam perang Badar tersebut, dan aku sedang membawa baju perang tersebut. Ini harta, baju perang. Maka apa kata Umayyah bin Khalaf? Dia berkata, "Hallaka fiyya fa ana khairun laka min hadhil adra' allati ma'aka." Wahai Abdul Ilah, kau tidak pergi ambil saya aja. Saya ini lebih berharga daripada baju-baju perang yang kau bawa. Artinya kalau kau tawan saya, nanti tebusannya besar. Lebih jauh lebih besar daripada baju-baju perang tersebut. Faqultu na'am. Aku bilang benar. Ini setelah perang Badar nih. Ya, dulu mereka bersahabat ketika di Mekah. Setelah perang Badar selesai, Umayyah bin Khalaf ditawan. Fatarahtul adra' min yadi. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku pun buang baju-baju perang yang aku bawa. Wa akhadtu biyadi wa yadi ibnihi. Maka aku pun menggandeng tangan Umayyah bin Khalaf, dan aku menggandeng tangan anaknya Ali bin Umayyah. Tsumma kharajtu amsi bihima, kemudian aku berjalan menggandeng mereka berdua. Wallahi inni la aquduhuma idh ra'ahu Bilalun ma'i. Ketika aku sedang membawa dua tawananku ini, ya, setelah perang Badar, tiba-tiba Bilal melihat Umayyah bin Khalaf. Ini Umayyah yang dulu nyiksa Bilal, yang dulu menyiksa Bilal, ya. Sampai dijemur di terik matahari, digeret, diarak oleh anak-anak, ditarik di tanah. Siksaan yang luar biasa. Ya. Maka Bilal ketika melihat bosnya yang dulu menyiksa dia, Bilal langsung berteriak, "Ra'sul kufri Umayyah bin Khalaf." Ini bosnya orang-orang kafir, bosnya kekufuran. Inilah Umayyah bin Khalaf. Kemudian Bilal berkata, "La najautu in naja." Aku yang selamat atau dia yang selamat? Kalau dia selamat, aku tidak selamat. Artinya Bilal mengatakan, aku yang mati atau dia yang mati. Sudah tidak ada pilihan. Aku yang mati atau dia yang mati. Faqultu, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Ya Bilal, abi asiri." Bilal, ini tawananku, jangan kau ganggu. Ya, ini tawananku, kata Abdurrahman bin Auf. Bilal mengulangi lagi, "La najautu in naja." Aku yang mati atau dia yang mati. Aku tidak akan selamat kalau dia selamat. Kemudian Bilal berteriak di kaum Ansar, ya, manggil mereka semua. Ya, maka Abdurrahman khawatir, ya. Maka orang-orang Ansar pun datang, kemudian mengejar Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bawa Umayyah bin Khalaf dengan putranya Ali. Ternyata Umayyah bin Khalaf orangnya gemuk. Ya, maka dia menyelamatkan kedua-duanya, ini tawanan supaya dapat tebusan nanti. Ternyata tatkala mereka mulai mengejar, Abdurrahman tidak bisa bawa lari keduanya, maka dia tinggalkan Ali, putranya Umayyah. Maka dibawa Umayyah. Akhirnya mereka bunuh Ali. Tsumma abau hatta yabtaguna, hatta yatba'una. Akhirnya mereka kejar terus, akhirnya mereka nyusul. Kata Abdurrahman bin Auf, "Wa kana Umayyah rajulan tsaqilan." Umayyah bin Khalaf adalah orang yang besar badannya. Falamma adrakuna, tatkala mereka mendapati kami, aku berkata kepada kepada Umayyah bin Khalaf, "Ubruk, tunduk." Fabaraka, dia pun tunduk. Fa alqaitu alaihi nafsi li amna'ahu, maka aku pun melemparkan diriku agar menahan jangan sampai dia celaka. Fatajallaluhu, maka mereka pun masukkan pedang dari bawah. Bisuyuf min tahti hatta qataluhu, akhirnya ditikam oleh orang-orang Ansar. Bahkan salah seorang dari mereka kemudian pedangnya mengenai kakiku. Ya, inilah Abdurrahman bin Auf mengisahkan bagaimana tewasnya, ya, Umayyah bin Khalaf. Akhirnya Abdurrahman bin Auf tidak dapat adro tadi, ya, tidak dapat baju perang, kemudian tawanan juga tidak dia dapatkan, ya. Semuanya dengan sebab Bilal yang kemudian membunuh Umayyah bin Khalaf. Inilah tewasnya orang yang sombong, yang angkuh, yang pernah menyiksa Bilal, Umayyah bin Khalaf. Dia tewas setelah terjadi perang Badar. Baik, kemudian kisah tewasnya Ubaidah bin Sa'id bin Al-As. Ubaidah bin Sa'id bin Al-As, Imam Al-Bukhari menyebutkan tentang kisah tewasnya Ubaidah bin Sa'id bin Al-As yang dibunuh oleh Zubair bin Al-Awwam. Kata Zubair bin Al-Awwam, salah seorang, ya, sahabat mulia radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Laqitu yauma Badrin Ubaidah bin Sa'id bin Al-As." Ketika perang Badar aku bertemu dengan Ubaidah bin Sa'id bin Al-As. Wa huwa mudajjajun, dan dia pakai pakaian perang lengkap. Semua tertutup. Ini dia orang kaya, semuanya lengkap. Tidak ada besi yang bisa menembus badannya. Semua bajunya lengkap tertutup full kecuali matanya terbuka. Ya. La yura minhu illa ainahu. Semua tertutup badannya. Gimana mau perang dengan orang seperti ini? Bagaimana mau tikam? Tikam kena semua, enggak kena. Ya, semuanya tertutup semua, lehernya, bajunya, mukanya, semua. Terus mau perang bagaimana dengan orang ini? Yang terbuka cuma matanya. Berat melawan orang seperti ini. Wa huwa yukna abadzatil kirsh. Dia
kunyahnya Abu Dzatil Kirsh. Maka dia berkata dengan sombongnya, "Ana Abu Dzatil Kirsh, aku adalah Abu Dzatil Kirsh." Maka kemudian Zubair bin Awam pergi menuju dia, fahamaltu alaihi bil anazah fata'antuhu fi ainaihi famata. Maka aku pun maju menuju Ubaidah, lantas aku menembakkan atau menusukkan anazah itu tongkat ya. Tongkat ujungnya tombak, semacam tombak, maka masuk ke matanya. Kedua matanya famata. Akhirnya mati gara-gara subhanallah jago sekali Zubair bin Awam, dia bisa tombak langsung masuk ke mata orang tersebut. Kemudian tewas gara-gara tikaman ke mata tersebut. Apa kata Zubair? Laqad wada'tu rijli alaihi. Aku setelah membunuh dia, ya. Kemudian aku mau ngeluarin tombak tersebut dari matanya susah ya. Sampai kata Zubair bin Awam, "Tsumma tamatta'tu," kemudian ya, aku meletakkan kakiku di badannya, kemudian aku injak, kemudian aku tarik. Fakana jahdu naz'atuha wa qad insana tarafahu. Aku cabut dengan susah payah, akhirnya kecabut sementara kedua ujung tombak sudah agak membengkok. Ya. Ini kisah terbunuhnya Ubaidah bin Sa'id bin As dan juga menunjukkan bagaimana hebatnya Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Kita sampai pada kisah yang kita nanti bagaimana tewasnya Abu Jahal ya. Abu Jahal yang dikenal dengan Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini ya. Ini paling parah ya. Paling parah. Dahulu dia diberi julukan oleh kaumnya Abul Hakam. Abul Hakam, Al-Hakam maksudnya dia orang bijak, orang cerdas. Kalau ada masalah datang kepada dia, urusan selesai, permasalahan selesai, maka dia diberi julukan dengan Abul Hakam. Tetapi Nabi panggil dia Abu Jahal, si goblok ya. Jadi kaumnya manggil dia si pintar, si bijak, Nabi panggil dia apa? Si goblok, Abu Jahalnya. Baik, bagaimana tewasnya Abu Jahal? Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf yang meriwayatkan ya. Qala baina ana waqifun fi as-saffi yaum Badr. Tatkala aku sedang berdiri dalam saf, dalam peperangan ketika perang Badar, fa nadhartu an yamini wa shimali. Aku lihat ke arah kananku, ke arah kiriku. Fa idza ana baina gulamaini minal ansar. Tiba-tiba ada dua anak muda, pemuda Ansar. Haditsatun asnanuhuma, masih remaja-remaja. Sebelah kanan, sebelah kiri. Tamannaitu an akuna baina adla'a minhuma. Aku berangan-angan yang di samping kanan kiriku dua orang lebih hebat daripada dua anak Ansar ini. Ini masih remaja-remaja. Kanan kiri Abdurrahman bin Auf. Fa nghabazani ahaduhuma. Ya. Kemudian satunya mengisyaratkan dengan matanya. Om, dia berkata, ya ammi, hal ta'rifu Abu Jahal? Om, tahu enggak Abu Jahal yang mana? Satunya bilang begitu. Qultu na'am. Ya, saya tahu Abu Jahal mana. Ya, si goblok mana? Saya tahu. Om tahu si goblok tahu, ya. Ma hajatuka ilaihi ya ibn akhi? Apa urusanmu dengan Abu Jahal wahai anak saudaraku? Apa kata pemuda ini? Qala ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dikabarkan itu si goblok Abu Jahal mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu. Demi Allah kalau aku ketemu dengan dia, aku akan nempel, aku tidak akan lepas dari dia. Hatta yamutal ajalu minna, sampai siapa di luar mati antara aku dengan dia. Ini sudah dia janji demi Allah. Pokoknya kalau saya ketemu langsung nempel. Tidak akan lepas kecuali saya mati dulu atau dia mati dulu. Luar biasa anak remaja ngomong demikian. Kalau Abdurrahman bin Auf mendengar perkataan remaja ini, dia berkata, "Fata'ajabtu lidzalik." Aku kaget dengan perkataannya. Luar biasa anak ini. Faghamazanil akhar, ternyata satu lagi bertanya. Faqala li mislaha. Dia ngomong sama, "Om, kenal enggak Abu Jahal? Kenal enggak si goblok?" Falam anshab an nazartu ila Abi Jahal. Ya. Tidak lama kemudian, ya. Tiba-tiba aku lihat Abu Jahal lewat, si goblok lewat. Ya julu bainan nas, bos, jalan. Berputar-putar ya di antara pasukan kaum musyrikin. Maka aku berkata kepada dua anak muda ini, "Ala tarayan, kamu lihat si fulan itu, si fulan. Hadza sahibukum alladhi tas'alani anhu." Itu si goblok yang kalian berdua cari-cari, si Abu Jahal. Fabtadarahu, maka mereka berdua langsung pergi menuju kepada Abu Jahal. Fadarabahu, kemudian keduanya menyerang bisayfihima. Kemudian dua-duanya menikam Abu Jahal hatta qatalahu, sampai kedua anak muda tersebut membunuh Abu Jahal.
Tsumman sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Kemudian setelah mereka bunuh Abu Jahal, mereka lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, kami telah bunuh Abu Jahal. Kemudian Nabi bertanya, Ayyukuma qatalahu? Siapa di antara kalian yang bunuh Abu Jahal? Siapa? Kamu atau kamu? Anak muda ini. Faqala kullu wahidin minhuma ana qataltu. Masing-masing bilang, saya yang bunuh dia ya Rasulullah. Saya yang bunuh dia. Masing-masing ngaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal masahtuma sayfaikuma? Apa kalian sudah menghilangkan bekas darah dari pedang kalian berdua? Kata mereka berdua, tidak ya Rasulullah. Fanadhara fi sayfain. Nabi lihat pedang kedua anak muda tersebut. Kata Nabi, kilakuma qatalahu. Kalian berdua telah membunuh Abu Jahal. Akhirnya, kenapa harus diketahui siapa yang bunuh? Agar diambil salapnya itu apa yang dipakai. Jadi kalau dalam peperangan ada prajurit membunuh prajurit kafir, maka semua yang dia pakai boleh diambil. Mungkin dia bawa pedang emas, ya mungkin dia pakai baju perang yang hebat, mungkin dia pakai helm yang bagus, maka boleh diambil. Namun tatkala kedua-duanya telah membunuh Abu Jahal, maka dua-duanya mendapatkan harta yang ada pada tubuh orang yang dibunuh tersebut. Siapakah kedua pemuda tersebut? Namanya adalah Mu'adz bin Afra, ya, dan Mu'adz bin Amr bin Jamuh, ya, Mu'adz bin Afra, ya, radhiyallahu taala anhuma. Kemudian wa Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh seorang sahabat yang akan meninggal di dalam perang Uhud, nanti akan kita sampaikan ceritanya. Dia punya anak-anak hebat semua ikut dalam peperangan, ya. Di antaranya anak yang hebat namanya Mu'adz. Jadi dua-dua namanya Mu'adz. Mu'adz bin Afra dan Mu'adz bin Amr. Baik. Dan Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Mu'adz bin Amr bin Jamuh, ya. Dia cerita sendiri tentang bagaimana dia membunuh Abu Jahal. Tidak gampang. Ternyata kisahnya tidak seenak yang kita dengar tadi, datang kemudian bunuh selesai. Enggak. Ceritanya berat. Apa kata Mu'adz bin Amr bin Jamuh, salah satu dari dua pemuda tersebut? Dia berkata, sami'tul qaum wa Abu Jahal fi mislil harajah. Aku melihat, aku mendengar bagaimana pasukan kaum Quraisy. Wa Abu Jahal fi mislil harajah. Dan Abu Jahal seperti di tengah-tengah diliputi seperti pohon yang susah untuk dicapai karena begitu banyak pohon-pohon yang mengelilinginya, mungkin banyak duri-duri yang mengelilinginya. Jadi untuk sampai ke Abu Jahal itu susah. Si goblok ini pasukannya banyak, ya, ini bos ini, semua dikelilingi oleh pasukan-pasukan. Untuk sampai kepada dia sangat susah. Wahum yaqulun, aku mendengar mereka ngomong, Abul Hakam la yukhlasu ilaihi. Si Abul Hakam itu nama orang Quraisy, menamakan dia Abul Hakam, si bijak pimpinan mereka. Nabi yang menamakan Abu Jahal. Abul Hakam ini yaitu Abu Jahal, la yukhlasu ilaihi, tidak ada yang bisa sampai kepada dia. Qala falamma sami'tuha ja'altuhu min sya'ni. Tatkala saya mendengar mereka mengatakan demikian, aku semakin semangat untuk bunuh Abu Jahal. Fasamattu nahwahu. Aku pun maju menuju kepada Abu Jahal. Falamma amkanani hamaltu alaihi. Tatkala aku sudah pada posisi yang tepat, mungkin karena dia muda, kecil dia mudah masuk. Begitu aku sudah sampai pada posisi yang tepat, fadarabtuhu darbatan atanta qadamahu binisfi saqihi. Maka aku pukul dengan pedangku dengan kuat. Begitu aku potong, kemudian kakinya setengah betisnya putus, terbang ke atas. Masya Allah, ya, muncrat darahnya, ya. Putus, bukan setengah salah, putus. Jadi kakinya yang kena. Luar biasa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Amr bin Jamuh, ya. Kemudian ketika aku memotong kaki Abu Jahal, apa kata Mu'adz bin Amr bin Jamuh? Fadarabani Ikrimatu ibnuhu ala atiqi. Ternyata anaknya Abu Jahal di situ, Ikrimah bin Abi Jahal, nanti akan masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu ketika itu masih kafir. Lihat bapaknya dipotong kakinya, dia langsung angkat pedang dan dia potong pundakku. Fataraha yadi, maka tanganku putus. Ternyata Mu'adz bin Amr bin Jamuh ketika habis mukul Abu Jahal, tangannya juga kena. Putus. Fata'allaqtu bijildati min jambi. Maka tanganku gantung, lepas, sehingga nempel pada kulitku. Kulit ini masih jadi sudah lepas tapi masih nempel di kulitku. Ya. Wa ajhadani qitalu anhu. Dan ini membuat aku, ya, repot untuk berperang. Falaqad qataltu 'ammata yaumi wa inni la ashabuha khalfi.
Subhanallah. Perkataan bagaimana sahabat. Dia berkata, aku masih terus berperang sementara tanganku aku tarik-tarik. Jadi subhanallah. Ini sahabat luar biasa. Tangannya udah putus nih, tapi masih gantung. Dan aku masih tarik-tarik tanganku sementara aku berperang ya. Pedangnya masih bisa dia mainkan. Falamma azatni, tatkala semakin sakit, wada'tu 'alaiha qadami. Saking lepasnya maka aku pun injak tanganku yang aku seret-seret tersebut. Tsumma tamattaitu biha 'alaiha hatta tarahtu. Kemudian aku tarik sampai lepas tanganku. Aku tarik sampai tengah, lepas tanganku. Kemudian apa kata ini kisah menakjubkan. Az-Zahabi rahimahullah ketika membawakan kisah ini, dia komentar. Az-Zahabi imam ahlu sunnah, imam dari madzhab Syafi'i, ahli sejarah, Imam Zahabi, beliau berkata dalam Syiar A'lam Nubala, "Hadhihi wallahi syaja'ah." Dia berkata, inilah keberanian yang sesungguhnya. Bayangkan perang sampai tangan masih udah putus, dia masih berperang, bahkan dia injak tangannya supaya lepas. Luar biasa. Kata Imam Zahabi, "Hadhihi wallahi syaja'ah." Inilah demi Allah keberanian yang sesungguhnya. La ka'akhar min khadishin bisahmin yang qati qalbuhu wa takhuru quwahu. Bukan seperti yang satunya yang ketika akhirnya terluka akhirnya bunuh diri. Enggak, ini sahabat ini luar biasa. Ya. Summa marra bi Abi Jahal wa huwa aqirun Muawwidh bin Afra. Ya. Kemudian ketika Abu Jahal sudah terjatuh, lewat orang ketiga, anak muda yang ketiga namanya Muawwidh. Tadi Mu'adz bin Afra, kemudian Mu'adz bin Amr bin Jamu, ada nama satu lagi, Muawwidh bin Afra. Muawwidh bin Afra saudaranya Mu'adz bin Afra. Fadarabahu hatta asbatahu. Maka dia pukul lagi sampai akhirnya jatuhlah Abu Jahal, terjatuh dan dia masih hidup tapi tinggal napas terakhir. Ya. Siapa yang kemudian memenggal kepala Abu Jahal? Yang jatuhkan anak-anak tadi, anak remaja tadi. Jadi ini jagoan besar mati karena anak remaja. Ya. Ya Allah mentakdirkan demikian. Kehinaan bagi Abu Jahal. Siapa yang penggal kepalanya Abu Jahal? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang kurus. Yang ketika baca Al-Quran di Mekah dipukulin sampai jatuh. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana dia memenggal kepala Abu Jahal? Walamma intahatil ma'rakah, tatkala perang sudah selesai. Rasulullah SAW berkata, "Man yanzuru ma sana Abu Jahal." Siapa yang bisa lihat apa yang terjadi pada Abu Jahal sekarang? Fatafarraqan nas fi talabihi. Orang-orang pada memencar, cari di mana Abu Jahal. Maka akhirnya ditemukan oleh Ibnu Mas'ud. Nafas yang terakhir. Abu Mas'ud, oh ini Abu Jahal. Kenapa? Ya, dalam sebagian riwayat Ibnu Katsir menyebutkan lebih dari nihaya, kata Ibnu Katsir, kalau kalian bingung mana Abu Jahal, lihat ada luka di sekitar lututnya. Kenapa dulu waktu saya dan Abu Jahal masih remaja, kami pernah diundang makan oleh Abdullah bin Jud'an, maka kami dorong-dorongan dan saya dorong dia dan dia terjatuh dan lukanya masih ada. Jadi teman mainnya Nabi dulu Abu Jahal. Si goblok ini teman mainnya Nabi waktu masih kecil. Kata Nabi, kalau kalian tidak tahu siapa Abu Jahal, lihat ada bekas lukanya di lututnya atau di kakinya. Akhirnya orang cari. Akhirnya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ketemu dengan Abu Jahal. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wajadtuhu bi akhiri ramaqin fa'araftu. Aku dapati dia di akhir hayatnya dan aku kenal dia. Fa wada'tu rijli ala unuqihi. Aku pun meletakkan kakiku di atas lehernya. Qala wa qad kana dhabata bi marratan bi Makkah. Dulu ini Abu Jahal pernah pegang dada saya kemudian dorong dada saya waktu saya masih di Makkah. Ibnu Mas'ud kurus. Dan dia tidak memiliki kabilah yang kuat. Ya, sehingga waktu itu dipukul enggak ada yang bela dia. Dan dia pernah dipegang, dipepet oleh Abu Jahal, kemudian didorong oleh Abu Jahal. Itu dihinakan oleh Abu Jahal. Ya. Fa'adhani, dia telah pernah menggangguku. Walakazani, dia pernah mendorongku. Suma qultu, akhirnya aku taruh kakiku di atas lehernya. Udah mau mati nih. Ibnu Mas'ud berkata, hal akhzaka Allahu ya adu Allah? Wahai musuh Allah, apakah Allah telah menghinakan engkau? Ibnu Mas'ud masih ngomong Abu Jahal. Abu Jahal sudah mau mati, masih sombong. Dia berkata, wa bimada akhzani? Emang Allah hinakan saya dengan apa? Sudah mau mati, kita terhina, bayangkan. Apakah Allah telah menghinakan engkau? Kata dia, wa bimada akhzani? Apa yang buat Allah menghinakan aku? A'madu min rajulin qataltumuhu. Aku sama seperti ada seorang dalam perang dibunuh biasa. Ya. Kenapa? Biasa orang perang mati biasa. Ya, masih sombong. Kemudian dia berkata, dia masih berharap kemenangan Quraisy. Dia berkata, akhbirni limani daerah. Kabarkanlah kepadaku. Siapa yang menang? Al-yaum. Siapa yang menang hari ini?
Qultu, kemenangan lillahi wa li rasulih. Kemenangan adalah untuk Allah dan Rasulnya. Maka kemudian dia ngomong sama Ibnu Mas'ud. Dengan sombongnya dia berkata, laqad irtaqaita murtaqan sa'ban ya ruwai'il ghanam. Ya ruwai'il ghanam. Artinya apa? Wahai ya penggembala kurus, penggembala kambing, si kurus penggembala kambing, kau telah meletakkan kakimu di tempat yang susah. Artinya, jangan kau injak leherku. Ya, wahai penggembala kambing yang kurus, sudah mau mati masih menghina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sombongnya luar biasa. Ibnu Mas'ud enggak jawab. Tsumma tazaztu ra'sahu. Sudah penggal aja lehernya, selesai. Mau debat sama Abu Jahal, ngapain? Penggal lehernya. Tsumma ji'tu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bawa kepalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, ya Rasulullah, hadza ra'su aduwillah Abi Jahal. Inilah kepala musuh Allah Abu Jahal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu alladzi la ilaha ghairuh. Kata Nabi, benar demi Allah itu Abu Jahal. Qultu na'am, benar ya Rasulullah. Wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Demi Allah yang tidak sembah, yang berhak disembah kecuali Allah, inilah kepalanya Abu Jahal. Fahamida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam riwayat yang dhaif, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian salat ya, tatkala dikabarkan atas tewasnya Abu Jahal, dia salat 2 rakaat. Ya, tapi hadisnya dhaif. Mu'adz bin Afra pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang hasan. Mu'adz bin Afra, salah seorang yang telah membunuh Abu Jahal, anak muda tadi, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma yudhikur Rabb subhanahu wa ta'ala." Ya Rasulullah, apa yang buat senang Allah? Yang buat tertawa Allah itu apa? Rasulullah SAW mengatakan, "Ghamsuhu yadahu fil aduwi hasirat." Yaitu jika seorang kemudian masuk dalam medan pertempuran ya, dalam kondisi tidak memakai baju perang ya, maka fa'al qadir'an kanat alaihi wa qatalaha taqutil, maka dia pun melepaskan baju perangnya, dia pun masuk, akhirnya dia meninggal dunia sampai tewas mati syahid. Tapi ini tentunya sanadnya perlu saya cek kembali, tapi disebutkan oleh penulis buku ini sanadnya adalah hasan. Baik, demikian perang telah selesai ya. Kemudian dari kaum muslimin ada yang mati syahid ya, yaitu 14 orang, 6 dari kaum muhajirin dan 8 dari kaum ansar. Adapun kaum musyrikin yang mereka kalah dan mereka lari kocar-kacir, maka mereka telah mengalami kerugian yang sangat besar, yaitu tewas dari mereka 70 orang, dan 70 orang tersebut adalah bos-bos mereka, yaitu pembesar-pembesar Quraisy, dan 70 orang lagi ditawan, 70 orang lagi ditawan, jadi 140, 70 tewas, 70 ditawan. Dan ini adalah, ada khilaf memang berapa jumlah mereka, namun ini yang benar, bahwasanya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha." Dan apakah tatkala kalian ditimpa dengan musibah, sementara kalian telah menimpakan musibah 2 kali daripada itu. Artinya tatkala di perang Uhud, kaum muslimin meninggal 72 orang. Allah mengatakan kalian terkena musibah di perang Uhud, meninggal 72 orang, sementara di perang Badar kalian telah menimpakan musuh 2 kali lipat, 70 orang meninggal dan 70 orang kalian tawan. Jadi yang benar inilah jumlah kaum musyrikin yang tewas 70 dan tawan 70 orang. Di antaranya tadi telah kita sebutkan tokoh-tokohnya adalah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, kemudian Utbah bin Rabi'ah, ya, Al-Walid bin Utbah dan yang lainnya. Nanti akan kita sebutkan sebagai nama-nama mereka. Setelah mereka tewas, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sekitar 24 pemimpin Quraisy untuk dilemparkan dalam sumur. Ada sumur-sumur kosong di Badar, ya. Kemudian dilemparkan situ, dimasukkan mayat-mayat pembesar-pembesar Quraisy tersebut. Nabi menyuruh mereka semua dimasukkan. Semua pembesar-pembesar tersebut, Abu Jahal dan teman-temannya, dimasukkan dalam sumur-sumur tersebut, kecuali Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf tadi disebut badannya besar. Ya. Ketika dia sudah tewas, badannya agak mengembang. Ya. Sehingga penuh, baju besinya dipenuhi dengan badannya tersebut. Fadhahabu liyahrikuhu, maka mereka ingin melepaskan dia dari baju besinya, ternyata enggak bisa. Ternyata badannya preteli, lepas. Ya.
Maka akhirnya mereka tidak bisa memasukkan ke dalam sumur saking besarnya. Akhirnya dia pun dilemparkan di sebuah tempat, kemudian dilemparkan tutup dengan pasir-pasir dan batu-batu. Ya, kemudian ditinggalkan. Tatkala orang-orang kafir, pembesar-pembesar Quraisy dilemparkan dalam sumur-sumur, maka di antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah, bapaknya Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah ya, ikut dalam pasukan kaum muslimin. Sementara Utbah bin Rabi'ah adalah tokoh Quraisy yang awal-awal tewas dalam pertempuran 3 lawan 3 ya. Di awal sudah kita jelaskan. Maka Abu Hudzaifah nampak sedih. Bapaknya tewas kemudian dimasukkan dalam sumur oleh perintah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW melihat dia dalam kondisi sedih. Terlihat berubah rona wajahnya ya. Nampak kesedihan. Dan Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat penyayang, lagi pengasih, lagi perhatian. Maka Rasulullah berkata, "Ya Abu Hudzaifah, wahai Abu Hudzaifah, la'allaka